Nah, banyak juga bang yang nanya sama saya, gimana sih supaya bermain konghayan itu biar halus gitu bang? Biar halus, amplas. Maksudnya suaranya biar enak gitu, metodenya. Iya, begini sebenarnya apapun kalau sering dilatih hasilnya akan bagus. Ya, kunci pertama itu latihan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Banyak Channel. Kali ini saya main musik. Ini ngeronda. Nah, ini udah ronda itu singkatan ngobrol sambil bercanda. Oh, bener bang. Bener, ngeronda, ngobrol sambil bercanda. Tapi ngobrolnya bermanfaat buat kalian nih. Saya mau ngasih mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat buat kalian. Mudah-mudahan juga ada istilahnya pengalaman yang membuat kalian bersemangat lagi dengan bermain musiknya. Oke, ini saya udah datengin, udah gak asing lagi. Udah gak asing lagi nih, Bang Firman sebagai guru saya, abang saya. Kita mau berbincang-bincang sama dia, nyari tahu pengalamannya. Mudah-mudahan kalian terhibur. Terhibur gimana? Udah 1 tahun nggak manggung-manggung. Lagi kalau mau belajar main musik yang semangat minum vitamin. Aduh. Emang udah berapa lama abang nggak manjak? Nggak manjak, alhamdulillah sih selama COVID. Kalau orang-orang sih nggak manjak kali ya. Tapi kalau abang sih alhamdulillah lah. Oh, manjak. Tidur di rumah aja hampir 2 tahun. Ngajar? Ya, ngajar online. Gaji jalan terus. Wow, enak benar. Luar biasa. Makanya kalau jadi orang hebat begitu. Tinggal diem di rumah aja melek matanya dapat duit. Dapat duit ya. Luar biasa pokoknya dah. Nah, gini bang. Kemarin banyak yang bertanya tuh. Siapa sih yang nanya? Banyak dah. Waduh, luar biasa nih. Banyak banget minta kasih tahu sama saya. Bang, sejarah tayang konghayan sukong gimana sih? Gitu. Itu kenapa bisa jadi alat musik tradisional Betawi? Iya. Padahal kan namanya bukan nama Betawi. Kan nama Betawi. Cara gitu ya. Ya kalau bicara Betawi memang Betawi nggak punya budayaan sebenarnya. Bener ya? Iya. Betawi tuh di Betawi itu sebenarnya semua akulturasi. Ya akulturasi itu apa ya? Hasil kawin-mawin ya. Perpaduan. Sejarahnya banget itu sebenarnya Indonesia adalah ajarannya pada itu animisme dan dinamisme gitu. Kenapa bisa orang Cina datang ke Indonesia? Kenapa orang Belanda bisa datang ke Indonesia? Kenapa orang Portugis bisa datang ke Indonesia kan gitu? Kenapa juga bisa orang Arab datang ke Indonesia? Nah, pada waktu itu kehidupan Indonesia kasih ajarannya animisme dan dinamisme. Animisme itu percaya dengan roh, ya kan, benda-benda gaib gitulah. Nah, hidupnya bangsa orang-orang Indonesia di pantaran, di pinggiran sungai atau lautan yang tidak mau masuk ke hutan karena dianggap situ ada banyak roh-roh jahat yang orang udah mati hidup lagi gitu. Iya. Nah, satu sisi perkebunan melimpah ruah di Indonesia macam kayak lada, teh segala macam itu menjadi ancaman, artinya menjadi pencarian untuk orang-orang Arab, Portugis, Cina dan sebagainya. India yang pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa India. India, sehingga berkembanglah Hinduisme di situ. Hinduisme dan Budaisme. Nah, Indonesia itu bukan hanya India membawa ajaran, tetapi membawa sebuah kebudayaan. Gitu. Nah, kebudayaan apa Arab? Ya contohnya kebudayaan. Termasuk wayang kulit itu kan masih ada berbau India tuh. Iya. Ya, Ramayana, iya kan, Brahma itu dan segala macam nama perwayangan itu dari India gitu. Nah, ketika habis India, Arab gitu. Ketika Arab membawa ajaran Islamisme gitu.
Nah, saya nggak tahu Arab dulu atau siapa dulu, yang pasti secara di sini adalah bicara tentang datangnya gitu ya. Sampai Arab menjadi Islamisme. Sudah 3 ajaran tuh. Nah, Hinduisme, animisme Indonesia, dinamisme Indonesia, Hinduisme India, Arab Islamisme. Arab bukan cuma membawa ajaran, tetapi membawa budayaannya, keseniannya, yaitu rebana, kayak gitu. Akhirnya berkembang rebana biang, rebana timpring, rebana, ya macam-macam rebana ada gitu ya. Cina datang lagi mencari rempah-rempah tujuannya, karena sebutir lada segenggam emas sama nilainya. Sebutir lada segenggam emas itu nilainya sama. Luar biasa lada pada waktu itu, karena di luar sana bisa menghangatkan kali ya. Sampailah Cina pada akhirnya ke Indonesia melalui perairan sungai gitu ya. Dan tujuannya yaitu mencari rempah-rempah, sambil membawa sebuah kebudayaannya, keseniannya gitu. Yaitu salah satu alat musik yang dibawa adalah kong ahyan dan siukong. Itu jelas banget tuh Cina tuh ya. Nah, ketika Cina ini membawa kesenian gitu dengan lagu-lagu yang khasnya gitu kan, bobin, cilok, bobin pepantau, kesulitan dan segala macamnya. Akhirnya ya di tengah perkembangan itu kan terjadi kawin mawin ya. Kan dia menetap nih di Indonesia, terjadi kawin mawin antara Indonesia dan Cina. Contoh lah kalau dia di Jakarta atau di Betawi, kawin dengan orang Betawi gitu, makanya disebut Cina Betawi. Ada yang peranakan Cina Betawi banyak loh. Banyak banget itu. Banyak. Bahkan ya sekarang juga banyak lah Cina Betawi ya kan. Ada juga Cina Arab kan, Arab Indonesia Betawi Arab gitu kan, Cina Arab, Betawi Arab, Betawi Jepang ada, Betawi Portugis ada gitu ya. Cuman pada akhirnya masalah kepercayaan lah urusan mereka gitu. Nah, berkembang kawin mawin, nah terjadilah perkembangan pada alat musik kong ahyan tarian sukong ini. Nah, dari sinilah terbentuk musik-musik Betawi nih sepertinya, karena memang dengan nada pentatonis kan, kalau gambang tuh dicampur sama gambang tuh, gambang, kromong, gendang, kecrek, gong segala macam itu punya Indonesia tuh. Ya, kalau itu sih punya Indonesia artinya apa? Jawa aja ada. Jawa ada loh. Ya kan? Jawa, gambang ada. Ya kan? Bonang banyak banget. Kadang-kadang panjangnya sampai 25. Gue mikirin hajatan itu gimana tuh hidup kopinya. dua renceng bang, 20. Jawa Barat gendang masih ada ya kan, bonang masih ada, gambang masih punya, gong masih ada. Artinya ya Betawi, Jawa Tengah, apalagi Jawa Tengah kan memang Pulau Jawa itu masih punya gitu loh. Nah, satu sisi ketika ke Bali masih ada tuh, masih dapat alat musik nih bahasanya nih. Bali masih ada tuh ya kan, masih ada saron gitu, masih dapat, masih ada ya, artinya masih dapat perkusian gendangnya tuh dan nyampe ke Sumatera masih dapat loh. Sumatera ada Talempong, Sumatera Barat, Sumatera Utara masih ada apa namanya tuh, gongnya masih ada ya kan, masih dapat, lupa gue tuh. Pokoknya masih dapat lah alat-alat musik, gondang masih buka. Nah, atau paling ujung nih Aceh nih. Aceh ini udah kagak dapet nih. Dia bingung kan ketika aku main apa nih. Sedangkan gue mau bikin tarian. Makanya dia segala ada pukulan apa aja, segala pantat dipukulin. Ada badan ditabokin. Kadang-kadang teman sendiri pakai. Kagak sih ini mah. Maksud gue ini cuma beconan aja gitu. Enggaknya ya, tapi logikanya emang gitu gitu. Tapi yang benar-benar nyeplak Arab di sana kali ya bang ya? Di mana, di Aceh? Ya kalau bicara nyeplak sih sebenarnya budayanya gitu, gitu ya, lebih kepada keislamannya itu sih. Nah, terus akhirnya berkembang deh tuh kromong ya, peranakan Cina Benteng. Anak-anak rata-rata di Tangerang banyak tuh, karena memang pusat lah ya. Nah, bikin kemari ke Batavia dia berkembang. Itulah ya, sampai sekarang gambang kromong ditambah dengan alat musik modern itu. Jadi benar-benar perpaduan Cinanya ketara banget. Cinanya. Makanya ketika kita ke Vietnam, ke Taiwan, itu pasti ada alat musik. Udah nggak aneh berarti sana ya? Nggak aneh, karena pernah abang itu, gue sendiri gue pernah ke sana kan. Lah kita main nih. Itu kalau nggak salah Taiwan atau Vietnam sih ya.
Lah itu aki-aki main teh ya, Iya. main kongayan. Dan saya pada waktu itu gua gak tukar ya, gua beli tuh aki-aki. Oh, palanya buntung nih, palanya buntung. Oh, nggak ada palanya dia mah. Gak ada palanya dia mah. Oh, Iya. jadi begitu doang ya kali ya. Gak ada pala itu cerbang. Medi gitu mah. Iya maksudnya gak ada palanya gitu doang. Cakep maksudnya. Terus paginya jalan-jalan tuh ngeliat kos apa sih kios-kios. Oh, kios. Lah ada kongayan. Bener. Iya. Apa Karena aja pada tuh? waktu itu abang nyari erhu, Heeh. akhirnya abang beli erhu dulu. Gue lupa Vietnam apa Taiwan. Itu. Jadi itulah sampai sekarang yang namanya tidak terlepas dari kebudayaan Cina. Tahu itu pasti ya memang begitu, akulturasi aja gitu. Makanya budayanya gado-gado. Oh iya, makanya ada makanan gado-gado Iya, ya gitu ya. cuman Betawi mah yang punya ondel-ondel. Masa sih, Bang? Nah itu ondel-ondel mah gak ada yang punya, Cina yang punya ondel. Iya, iya. Portugis bisa bikin ondel-ondel, nggak bisa. Itu yang punya cuma orang Betawi, karena orang Betawi percaya sama animisme, sama dinamisme, sama roh jahat. Pada waktu itu ketika sakitnya parah dianggap ini roh jahat yang mengganggu anak cucu misalkan. Udah bikin dah nih barongan besar untuk mengusir roh jahat, mengusir setan. Akhirnya tuh setan ketemu ondel-ondel dianggap temennya. Pergi kali dia menurut dia. Soalnya lu cucu gue ini kan. Emang gitu tuh, itu saking apa? Saking animismenya nempel banget. Sampai sekarang yang namanya orang Indonesia itu animismenya masih ada. Masih kental ya? Iya, asal lewat sepi dikit tuh. Aduh, ada setan. Gitu. Bau-bau dikit ada mati. Bobo dia udah gede, tapi ngaku Islam. Aduh. Nah, banyak juga Bang yang nanya sama saya, gimana sih supaya bermain kongayan itu biar halus gitu Bang? Biar halus. Heeh. Amplas. Maksudnya suaranya biar enak gitu metodenya. Iya. Begini sebenarnya apapun kalau sering dilatih hasilnya akan bagus. Ya, kunci pertama itu latihan. Apapun sering dilatih akan lentur. Ya sekarang begini dewasanya. Apaan juga kalau biasanya sering rumah nih kita nggak cat-cat layu ya dilihatnya ya. Setahun baru kita cat melek gitu. Sama semuanya juga gitu. Kita nulis aja nih udah lama nggak nulis. Nulis setahun apa sebulan. Aku amat ya tangan gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya memang penjarian, terus bagaimana cara kita menggesek gitu. Kalau kita mau main gesek yang enak gitu ya, rasanya nyampe gitu, dinamikanya nyampe. Jangan misalkan maaf gitu, misalkan lagu Sirih Kuning, nah ini kan datar aja nih, enggak. Jadi ada dinamika gitu, model dari gesekan. Ya itu harus full bow gitu ya, dimana saatnya full bow. Ya untuk ketukan yang lagu kan kadang kita bisa nyesuaikan. Ini lagu kayaknya enak banget nih kalau gue bawa halus gitu kan. Kalau gue bawa ini kayak lagunya ketika temponya seperti ini, gue enak banget nih. Ketika gue main pendek, gesek pendek, gitu. Jadi memang teori-teori itu, teknik-teknik itu yang mesti kita tahu gitu. Nggak cuman asal gesek gitu bahasanya. Siapa juga bisa ngesek mah. Cuman kan lebah mana gitu, mesti digesek, biasanya gitu. Ya gitu. Jadi kita mesti vibrasinya, vibrasi kan kalau yang enak diayun gini ya. Ya kalau ditekan begitu kan ya kayak laler. Awal lagi lo inti begitu. Gitu. Udah kayak mau balapan mobil. Gitu diselut. Coba lihat erhu. Main erhu kalau dia lagi main digoyang. Sama kayak biola digoyang, jangan diketahui. Itu bunyinya udah beda. Gitu. Kayak gitu sih. Sebenarnya itu akan terbentuk dengan sendirinya, tetapi kalau kita nggak latih nggak akan terbentuk. Gitu. Pada dasarnya intinya latihan ya Bang. Latihan.
latihan, sering nyari tahu, melatih gesekan misalkan nih. Iya. Gesekan itu kita latih dari ujung sini, belajar gesek sampai sepegel tangan kita. Lama-lama kecil, ini ujung kan, kita belajar tengah. Kalau ibarat kata tuh maintenance siapa juga bisa gitu ya. Iya. Artinya ya dari kongahian atau tehian ini bagaimana cara kita meresapi supaya menghasilkan suara yang lebih dari kongahian gitu sih sebenarnya. Kita ketika orang lihat ini alat musik apa sih gitu, oh, kongahian ini, aku pikir biola tuh ada yang kayak gitu tuh kadang. Itu tergantung dari bagaimana kita memainkan alat musik itu. Gitu. Banyak sih yang sesuai pengalaman kayak gitu-gitu. Ya, memang orang jadi terjebak dengan kadang resonansi suara kongahian kan jelas ya. Iya. Tapi ketika kita mainkan dengan style biola, juga akan ketipu dia. Gila, kongahian bisa kayak biola ya? Itu banyak yang kayak Iya, gitu. memang iya benar itu. Sering tuh saya juga Iya. apa namanya? Itu pakai biola ya? Itu pakai biola ya? Banyak tuh bang yang nanya gitu ya. Banyak. Apalagi kita udah masuk dapur record dah. Iya. Udah. Artinya ya semaksimal mungkin kita masuk ke dalam alat musik itu, diresapi gitu, karena apa sih kalau udah bagian dari pegangan kita biasanya itu terbentuk tuh kita sama dia tuh. Kita mau ngalir kemana aja dapat gitu. Jadinya kita mau lari kemana sini dapat, kemari dapat. Karena apalagi kita sering megang. Apa juga kalau sini pegang hafal. Coba dah. Alat musik. Alat musik maksudnya. Ya kan peribahasa umumnya apa kalau sering pegang hafal. Iya benar. Mati lampu aja lu hafal, biasa gitu ya. Iya. Misal lu megang laptop nih. Oh ini A ini gue tahu posisi. Oh ini enter kan gitu. Iya benar. Iya dong. Ya artinya posisi itu akan hafal sendiri gitu loh, terbentuk dengan sendirinya. Nah dari itu ya udah, makanya kalau punya kongahian atau tehian yang kebanyakan digantung. Ini timbang beli doang, udah beli bosen. 2-3 kali udah taruh tangan gue udah males banget kaku, udah nggak bisa. Apalagi timbang di koleksi doang ya. Dulu, zaman dulu abang masih kecil tuh tahun 89 kali ya. 89. Pertama kali main kongahian itu ibarat kata di Jakarta baru orang yang pertama main kongahian paling kecil dah ya. Itu paling aneh tuh orang kalau udah main ada anak kecil main alat musik tradisi unik gitu. Wah, ya Baru abang dong itu baru muncul. Iya. Bener-bener. Baru abang aja gitu tahun 88 89 kalau nggak salah. Wah, dari samping jepret, depan jepret, tuh main di patah hilnya jepret, ya main di foto gue dicelepet. Udah cepet ya. Oke, Udah tuh dari situ udah tuh mulai apa? Dulu tuh babe tuh nipir pakai apa namanya? Pakai jeruk nipis. Ya. Iya, lu jeruk nipis diapain nih? Gado malu kenyang. Campur di soto ayam. Enggak, lu urut-urut aja tangan lo gitu, diurut-urut aja gitu kan. Itu sampai sekolah urut-urut aja sambil ngobrol aja sama temen, lu ngapain sih? Au. Ya artinya walaupun kita nggak megang kongahian, anggap aja ini senar gitu. Jadi lemes dia. Gitu. Mungkin secara keilmuan ininya gitu kali ya. Bahwa babe itu ngasih ilmunya. Jadi lemes Firta tangan lo. Ya emang lemes, gimana lemes tanpa ada mod. Tapi bener sih hasilnya ada, gitu. Jadi lentur tangan kena apa namanya kena senar itu udah nggak kaget ya gitu. Nah, itu kadang emang pernah bang saya ngalamin main lagi manjat di sini di Depok. Itu nggak begitu kayak orang kebeler gimana sih bang? Iya. Wah aja lah bener kagak bisa mencet, nggak bisa neken pisang. Iya, paling kalau yang baru ya. Iya. Baru banget, jadi sama senar tuh kayak adaptasi banget ya. Iya. Gitu. Atau sampai kayak kebeler. Wah bener-bener itu masa. Itu kalau udah keseringan banget kita kongahian kayak pacar, itu kadang tangan kita bisa kapalan tuh. Pernah tuh, abang nggak berasa tuh. Buset. Semua bisa gitu. Iya, karena udah saking ama udah nempel banget sama kongahian.
kita kemana aja udah ngalir aja. Terus untuk kemarin banyak yang nanya, ada yang nanya juga tuh bang, baru belajar itu mendingan ngejar lagu apa ngejar metode permainan? Metode permainan maksudnya teknik permainan gitu. Kalau secara teori dulu di sekolah gitu ya, yang abang dapet gitu, itu teknik. Karena ketika teknik udah dapet, lagu apa juga bakal dapet, gitu loh. Nah itu kalau mau masuk ke teori ya, maksudnya kita belajar teknik begini gitu kan. Nah kan kalau Kong Ahyan memang tidak ada sekolah akademisinya gitu. Nah ketika ada yang sudah terbentuk lagu terus baru nyari enak ada gitu. Ada yang kadang dia rajin begini terus dia baru bisa lagu ada gitu. Tapi memang enaknya sih seiring ya. Jadi ketika udah belajar ini nih teknik ini gitu kan, ngelur saya lagu apa nih ya yang enak ya, yang di alun gitu. Motor udah lagu speed cepet apa ya gitu. Jadi setiap habis praktekkan dengan lagu, jadi kita mencoba hasil dari teori yang kita latih praktekkan ke lagu gitu. Jadi benar-benar apa namanya istilahnya nggak harus teknik dulu terus baru lagu gitu ya? Enggak. Ya kalau kita belajar teknik mulu sebulan, lagunya kapan misalnya? Iya benar gitu. Artinya tergantung dari yakinnya kita. Mukanya udah bisa nih dengan lagu ini. Gitu. Gue bisa gue bawain deh. Teknik ini gue bawain. Gitu. Tapi kan kadang-kadang belajar tuh ada levelnya. Ada tingkatannya. Jangan baru bisa gesek begitu udah mau lagu yang nah itu maksudnya itu lagu yang cepet kan seper 16 ya nggak dapet lah itu. Biasanya bertahap, mau itu belajar orang bertahap, mulai dari geseknya ya itu kan ngalusin dulu. Ini kan terbentuk nih, ini bentuk sendirinya aja nih kalau dia sering megang juga gitu. Makanya orang kalau baru belajar begini nih baru nih antara gesekan dan ini masih bingung gitu ya. Ini kan terasa karena apa? Karena dia kaget gitu. Rasa ama ini belum nyatu. Coba kalau yang udah 3 kali, 4 kali dia rasain baru. Iya kan? Udah mulai rasa nih. Ngaco aja lagi. Terus serak lagi aja, jangan ngerokok sih. Kayak gitu lah bicara Kong Ahyan udah ya emang kayak gitu. Pasti seringan megang progresnya ada. Yang bisa banget jarang megang juga bakal lupa. Jadi gitu. Semuanya menurut gua tuh kalau misalkan nggak pernah dipegang apapun juga pasti rusak. Pisau aja nggak pakai tumpul. Iya tumpul karat gitu ya aja. Sering dipakai juga tajam. Ya apa juga sering dipakai mah aman. Maksudnya pacul iya aspal gitu. Gitu. Ya namanya Mainan baru. Gitu. Itu main diri loh. Iya sih, ribet ya bang main diri. Itu saut-sautan loh Kong Ahyan, Maya Harpa sama vokal saling nutup. Vokalnya cakep banget. Kita kagak latihan.